Maqamat Ridho bab 5 100 tangga ruhani. Kita bahas di tangga muamalat, tangga ke-6 di muamalat itu masuk tawakal. Kalau dari runut bawah 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Malamal Quran khalaqal insan alamahul bayan. Asyhadu alla ilaha illallah wala daulah syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Usahibul mujatihi wa bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik man hiya Quran sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana halu Quran wa ala alihi wa sahbihi ladihi tamashaqqu Quran. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna manna ya qarin amma ba'du. Ilahi anta maksudi warid doa matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. 3 titik ke Allah. La ilaha illallah. Kiri. La ilaha illallah. Tengah. La ilaha illallah. Kanan. Berdoa kita lurus niat ke maqamat ridha Allah saja yang kita cari. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang juga ditaklimi dalam beramanah, dalam kehidupan, semua urusan, semua cobaan dimudahkan dan dilancarkan. Juga taklim ini, ya Allah, mudah-mudahan meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Syahadatul kurama para alim wabil khusus ikhwan jamaah muridun mursyidun ya jamaah yang andung taklimi, dan kita minta doakan dan sama-sama kita muliakan guru-guru kita dan mendahului kita, khususan ila ruhi al mukarram sahibul wafat tajul arifin Aba Anam Suralaya, jo para wakil talkinnya, wabil khusus juga Syekh Burhanuddin Tuan Kubulakan, tidak lupa pula jajaran guru-gurunya Syekh Abdul Rauf Al-Sikili. Tidak lupa pula kita khususkan kepada juriat kita masing-masing, juga kepada muslimin dan muslimat dan dalam mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waj'ali waziran min ali rabbana taibana wa baina qaumina bihiki wa anta khairul fatihin. Syahadatul masyayikh khusus ya jamaah yang mengikuti secara langsung maupun yang tidak langsung, online, offline, seluruhnya muslimin muslimat dimanapun berada, seluruhnya dirahmatin Allah rahimakumullah. Bab 3 al-muamalat 10 interaksi rohani sufi, meraih inti niat kita ridho Allah saja. Setelah kita beberapa hari menyelami tahapan dari tangga rohani kaum sufi, tahapan selanjutnya kan semua puncak ada 100 tangga ruhani dalam meraih ridha Allah. 10 tangga ketiga ini terangkum dalam bab yang disebut al-muamalat. Arti muamalat itu interaksi, ya. Secara bab ruhani namanya interaksi. Ada pintu-pintu. Di samping ada tangga ada pintu. Berarti amalan kita agak lebih susah.
ya dibandingkan amalan 20 di bawah. Berikut manzila al-mu'amalat, interaksi bersih 10 tangga. Kalau dirunut tangga-tangga pintu mu'amalat yang sudah antum bahas, tahap 1 sampai tahap 5 adalah al-rabah, khawatir, al-muraqabah, pengawasan, al-huriyah, terkait dengan kemerdekaan, al-ikhlas, tulus, al-tahjib, penyucian, kemarin ya babnya ya. 5 ini sudah kita bahas. Ridho aja, bagi yang paham maupun belum paham silahkan ulang baca ya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tangga pintu ruhani ke-6, yaitu al-istiqomah. Pemahaman istiqomah itu teguh. Apa? Teguh, konsisten, konsekuen. Itu aja. Kalau istiqomah lah antum harus teguh, konsisten, nah, berketerusan, tidak mundur. Itu artinya. Jadi mudahnya istiqomah itu adalah konsisten lah gitu ya. Teguh ya, berprinsip ya. Kalau kita naikkan nanti ada makomat, termasuk makomat semuanya di muamalat adalah ke-7 al-tawakal. Itu agak panjang juga tawakal. Jadi sebelum kita bisa tawakal dalam implementasi menjadi karakter kita harus tembus dulu istiqomah kita, maka kita bisa bertawakal. Gitu gunanya mengkaji jenjang ruhani ya. Ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ke-8 at-tauhid, pasrah. Tauhid di sini tidak sama dengan pasrah pengertian secara syariat. Ya, kaum awam jangan. 9 syiko, yakin. Yakin kita, ini beda lagi. Ke-10 taslim, tunduk. Maka kita bisa tunduk kalau di 10. Ya. Jadi itu semua agak sulit menjangkaunya kalau kita tidak paham dulu dari makomat ke makomat di bawahnya. Yang perlu andung sampaikan di sini, dikaji istiqomah kan banyak orang membahasnya. Tapi implementasi pemakaiannya, amalannya itu banyak yang nggak tahu. Gimana sih amalannya yang sesungguhnya? Bukan tidak bisa. Ya. Arti kata kok jadi seperti biasa aja. Ya. Ini semua terhimpun di 10 bab ini pada bab tangga muamalat kitab Tanbih Al-Masyi karangan Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili, tentu menukil dari guru-gurunya di atas. Sekarang kita urai satu persatu. Jadi banyak sabar. Ini baru putus hari ini 1 bab saja, bab ke-6. Karena ini termasuk kunci. Tidak bisa buka pintu-pintu di bawah, masih belum bisa terbuka pintu. Ya. Di bab 6 ini pintunya agak kuat Pak. Di samping tangganya curam, pintunya kuat. Ya. Begitu iktibarnya. Berikutnya adalah tangga al-istiqomah atau istiqomah. Artinya teguh secara kesimpulan seluruhnya. Lurus, tegas. Dalam perkataan, dalam perbuatan, ya, lurus, tegas. Kaitannya berarti di sana harus siratal mustaqim. Ingat ya. Istiqomah itu terkait dengan Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim itu kemakomatnya tinggi Pak. Ya, betul kan? Tidak di depan, tidak di belakang kan? Nah, itu istiqomah. Makanya lu perlu pahami secara lebih mendalam di mana aplikasi istiqomah itu. Tidak ragu menjalani kebenaran, itu intinya. Jadi istiqomah itu kalau mau diibaratkan ruh yang memaknai perilaku. Ya. Amal tanpa istiqomah sama dengan apa kira-kira? Sama dengan badan tanpa nyawa. Ya. Nah, gitu. Jadi istiqomah membangun reputasi, bukan sekedar prestasi. Ya, duduk ya. Itu bahasa kerennya gitu. Gitu. Jadi istiqomah itu membangun reputasi, bukan sekedar prestasi. Jadi pengertian istiqomah, sikap teguh pendirian selalu konsisten dalam jalan yang lurus kebenaran. Kalau menurut ensiklopedia Islam, pengertian istiqomah adalah keadaan atau upaya seseorang untuk bisa teguh mengikuti jalan yang lurus agama Islam yang telah ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umatnya. Karena itu istiqomah berfungsi sebagai pencegah setiap pribadi muslim, pencegah agar tidak tergoda oleh perilaku maksiat
dan lebih-lebih ingkar kepada Allah. Wah, ada dakwah dong. Kan gitu, Pak. Kan gampang dipahami ya. Setelah antum beriman, semua kan udah beriman nih. Nggak mungkin lah nggak ada yang beriman. Istiqomah menurut bahasa berasal dari akar kata yang tersusun menjadi 3 huruf. Mutolaahnya gitu. Qaf, wa, mim. Qaf, wa, mim. Ini menunjukkan 2 makna, 2 arti. Pengertian istiqomah pertama adalah kumpulan manusia. Apa? Jamaah. Ibarat bambu sarumpun. Itu pengertian pertama. Makna kedua, arti kedua istiqomah artinya itidal. Oh, itidal. Di sholat ada itidal. Tegak atau lurus. Sempurnakan itu. Allahu Akbar, lurus kan? Lurus kan? Itidal. Istiqomahkan kamu. Itidal dulu, luruskan kamu. Ada makna simbol pada sholat. Itu istiqomah. Allahu Akbar, bab langsung istiqomah hilang. Jadi istiqomah harus tumaninah dengan itidal. Makanya jangan tergesa-gesa menaiki jenjang ruhani. Ya, nanti khusyuknya hilang kan? Ya. Itu bahasa enggak mungkin bisa dipahami deh ya. Kita pahami lebih dalam lagi. Semoga Allah meridhoi ya, karena kaji ini sulit diamalkan, tapi insya Allah hari ini aplikasinya bisa dipahami oleh antum semuanya. Mudah-mudahan menjadi mursyidun. Tugas Nabi selama berada di dunia, selain menuntun umat manusia kepada agama yang diridhoi Allah, itu tugas Nabi, juga mengajarkan amalan dalam meminta. Betul. Tugas Nabi. Jadi antum kalau meminta, bermohon, berdoa harus mengikuti amalan sunnah. Setuju? Setuju. Karena tugas Nabi begitu. Ya. Bukan amalan keinginan sendiri. Ya. Tentu itu akan diridhoi Allah dalam berdoa kepada Allah. Kita contohkan gini. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu nabi kan, ya, yang dianugerahi kelimpahan harta paling kaya, kekayaannya luar biasa. Setuju Pak? Ajaibnya Nabi Sulaiman, ajaibnya Nabi Sulaiman istiqomah meminta itu, nggak minta nundukin jin, tidak minta untuk punya kerajaan, tidak minta yang lain. Istiqomah yang sering diucapkan oleh Nabi Sulaiman itu, permohonan kepada Allah, diistiqomahkan agar dianugerahkan amal soleh saja. Kalau Bapak nggak bisa nangkep dari kajian ini, kacau Bapak. Bapak kalau berdoa besok, sudah duduk di istiqomah, ya Allah selesaikan anak saya supaya jadi orang soleh. Salah. Ya Allah saya pengen dapat anak supaya dapat berketurunan. Salah. Makomat Bapak di istiqomah. Apa istiqomah suruhnya? Minta saja amal soleh. Duduk. Gampang ya? Duduk istiqomah itu, menempel istiqomah itu susah. Jadi meminta amal soleh itu setelah kita berderajat istiqomah. Iwan paham? Tapi untuk sampaikan dulu ya, apakah boleh sekarang kita mengamalkan istiqomah? Kalau antum sudah tahu, jangan minta banyak duit, banyak-banyak, minta sehat, minta ini, minta itu, minta ini. Minta saja amal soleh hukumnya, karena sudah ada ilmu, boleh. Dan itu yang lebih makbul. Yang lain jadi atribut. Nah, kalau antum masih di bawah derajat bawah, antum ngajarin 1000 doa. Ayo. Duduk kan nih. Itu gunanya taklim, asyahadah. Mungkin kemari doa kita mungkin pendek, tapi maknanya meluas.
Allah kan jangan didikte dengan banyaknya masalah. Allah yang diinginkan apa? Antum paham nggak yang diminta? Apa yang mesti diucapkan oleh terhadapku? Paham. Minta saja amal soleh. Besok kalau ada Ikhwan Nandong, nggak mursidun. Kalau masih berdoa minta duit, minta panjang umur, minta nandong getok nih. Enak ya, Haji. Syaratnya duduk. Jadi besok minta apa aja? Amal soleh aja. Amal soleh itu menghimpun segala keinginan nafsu. Itu hadis. Ya. Tapi setelah manusia itu bisa istiqomah. Kan harus dijelasin kayak gini. Pelan-pelan ya istiqomah dulu. Kalau andong very well kan langsung tawakal, langsung taslim, bingung nanti. Amalan ini nggak clear. Iya kan? Kira-kira paham ya? Nyinyian dong gini deh. Enggak, capek. Kapat tanggung ngaji. Lari ke jalan Baiko. Ala 60 derajat awak berlari. Tak teter ternyata. Setuju nggak? Makomat 10 di bawah kapatang lalu po. Sebagian udah tahu, sebagian makasih di bawah. Luput tangga. Jas merah. Tuh. Jangan lupa sejarah. Kan gitu. Iya kan? Nah, gitu. Nah, kita lanjut. Jadi yang diminta oleh Nabi Sulaiman apa Pak? Enggak percaya Pak. Enggak minta kerajaan, enggak minta nundukin jin. Dia istiqomah terus menerus konsekuen, hanya satu mintanya. Amal soleh. Maka termaktub doa Nabi Sulaiman itu istiqomahnya. Makanya aneh kalau ada ulama doa Nabi Sulaiman sampai 20 bab. Padahal yang diamali Nabi Sulaiman itu hanya satu. 20 bab itu hasilnya. Curaiannya, keterangan cara pengamalannya Nabi Sulaiman cuma satu. Amal soleh. Kan difirmankan oleh Allah. Nggak percaya? An-Naml 27 praktekin. Suratnya kan 27 nih. Ya. Ayat 19 itu terkait materi Pak. Tapi tauhidkan. Makanya satu aja doanya. Tolong dibaca Ikhwan. Nah itu ismu adzamnya. Ya, satu. Jadi antum doa itu aja dulu. Ya, untuk supaya bisa istiqomahnya dulu. Ya. Dibaca. Surat 27 An-Naml Semut ayat 19. وأن أعمل صالحا
في عبادك الصالحين. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Kita juga tahu nggak? Di sini diketawain sama semut. Ya. Laskar Nabi Sulaiman mau lewat pakai kuda. Semut ngomong. Nabi yang bisa paham omongan binatang sampai semut adalah Nabi Sulaiman. Ya. Sampai Nabi Sulaiman ketawa. Karena diledek sama semut. Woi, masuk. Kenapa? Itu mau lewat Nabi Sulaiman yang sering lalai. Sering lupa. Betul? Enggak percaya itu? Itu di ayat sebelumnya. Baca Pak. Bacanya. Ayat sebelumnya. 18. Coba diketahui aja semut. 18 berarti. Introspeksi. Kita minta amal soleh jangan merasa kita tahu amal soleh kecil kan ini jangan. Kita sering lalai kan minta amal soleh itu maksudnya. Hatta idza atau ala wadin nam qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Nah, ini gimana? Jangan merasa pintar bro. Jangan tertinggal ya. Setinggi apapun ilmu agama antum, akhlak antum, ini kekayaan antum, ya. Sampai bisa lalai lupa, bisa jolim. Di sini kan Nabi Sulaiman diajarin oleh semut, maka dia berdoa. Iya dok. Doa yang mesti kita amalkan besok. Mana satu doa yang abang kasih kemarin? Halo, mana sakit yang lain? Kalau mana sakit, coba. Jadi ilmu aja. Jangan dikumpul-kumpul, capek. Setelah itu nggak apa-apa, tadi nggak apa-apa. Terboleh ya. Jadi untuk amal pribadi, tolong pakai Pak, kamu belajar tambahan dulu. Duduk, yang lain paham ya. Ada alat ya, pakai doa ini ya. Yang lain ya. Ini doa di sini. Coba dari besok Pak Buhari pakai doa ini. Yang lain manasakan, bukan yang boleh. Karena kita anggap sudah duduk belajar di sini. Apa doanya? Belajar sama Pak Ustaz ya. Setelah sholat itu, kalau besok ada baca doa 1000 dinar ingin lulus mengikuti, ketahuan dengan doa. Itu maknanya. Itu aja doanya. Ya. Paham ini? Mengingat dong, nggak mau tahu. Pokoknya kan di ruangan ini harus kelasnya. Anak tidak ingin melenceng. Ya, makanya di sini sudah kaji
bukan mau hidup. Sampai kalau mau tidur kita harus memberitahu orang lain dalam doa. Kalau duduk di makam ini sini, karena pikiran kita banyak Pak, serahkan. Sedangkan Allah minta hanya tahu tidak paham. Islam adanya begitu. Catat dasarnya istiqomah kan sampai 40 hari dulu untuk ikhwan syar'i, untuk mendudukkan amal soleh dulu. Karena di sini ilmu ridhonya, yaitu Rabbi Odin Ansyukurani Matakayati Anta Alaya Wa Ala Walidaya Wa Amalan Syolihan Tasahu. Apa? Sering diucapkan ulama. Padahal doa itu person. Tapi duduknya harus di bukan ngobrol. Pertanyaannya ya, bawahnya lah ya. Bapak-bapak ada bawahnya. Doa ini ya. Ada pertanyaan tadi ini. Anu dia naik ini. Tidak berbahas ini kalau tidak mau mengamalkan dari besok. Itu prinsip kaji kita ini seruput mendudukkan doa 40 hari. Lihat keajaibannya siapa yang mendapatkan di maqam istiqomah. Kalian dulu menuntut hati kenapa tahu? Pelan-pelan, masih lagi masalah kita. Ya. Udah ya, artinya ya Robku, berikanlah aku ilham. Kan pribadi itu. Nah, agar tetap bisa mensyukuri nikmat-Mu. Betul? Nah, yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, person. Nah, dan kedua orang tuaku, juriat. Betul kan? Untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Itu artinya. Kalau kita merenung, doa ini menyangkut semua permintaan kita, tidak? Ya. Itu ilmu. Melalui doa itulah selama diutus Allah ke bumi Nabi Sulaiman alaihissalam, istiqomahnya dari setelah diangkat Nabi hanya minta bisa beramal soleh. Setelah istiqomah sampai 40 tahun, beliau bisa menguasai dunia, bisa berbahasa dengan binatang. Tidak dikaji ilmu kayanya, meminta kaya. Tidak minta doa bisa ingin bicara dengan binatang. Hidayahnya begitu. Jadi yang diminta apa? Kesimpulannya, minta kita amal soleh, ya, guna bisa dapat ridho Allah. Kalau kita sudah dapat amal soleh, Allah ngasih segalanya. Itu disebut ridho Allah. Duduk gak tuh? Ridho itu makomat paling tinggi. Ya. Jadi ridho punya Allah, amal soleh punya kita. Halo, duduk ya. Ridho punya Allah, prerogatifnya, amal soleh punya kita. Ya. Nggak minta kaya. Jadi beliau memang orang yang soleh dan waras. Maaf, kalau berdoa nggak waras kacau kita. Mendikte Allah. Kan Nabi Sulaiman dianggap gila sama orang-orangnya. Ini orang doa nggak waras gitu kan? Ini bukan ngecilkan Nabi. Setelah ditunjukin sama semut, dia rubah doanya. Itu dia. Hal ini disebabkan bahwa Nabi Sulaiman selama berada di dunia hanya perlu melakukan satu hal saja. Kalau duduknya sudah istiqomah, yaitu minta beramal soleh, minta
beramal soleh. Karena kepentingan pokok beliau hanya mengerjakan amal soleh. Antum didudukan dunia hanya untuk mengerjakan sebagai khalifah apa? Nikah, bonus. Kaya, bonus. Tidak kuciptakan antum hanya untuk bisa dalam segi akhlak pribadi beramal soleh. Kan memudahkan kita kaji. Kalau antum sudah bisa beramal soleh, maka Allah pasti meridoinya. Walid lokamat lebih, minta ridha Allah, amal soleh nggak dilakuin, masuk akal nggak bro? Yo. Karena itu Nabi Sulaiman tidak khawatir jika harta kekayaannya berpindah tangan orang lain, diambil orang. Enggak. Kalau kita sudah benar dalam doa, enggak khawatir semua ujian hidup. Yakin? Yakin nggak nih? Nah. Kalau derajat makomatnya sudah berada di istiqomah, seperti Nabi Sulaiman, tenang aja bro hidup tuh. Tenang. Walaupun jatuh ke tangan orang lain tidak masalah. Sebab yang paling penting itu dapat apa Pak? Dapat dari Allah ridhonya. Dengan laku lampa kita melakukan amal soleh. Pendeknya apa sehari-hari? Yang mau kita renungkan kalau pikiran kita kacau. Pengen itu, pengen itu, pengen itu. Secara syariat dibolehkan. Serakah amal boleh. Tapi kalau nggak berilmu, bingung. Dari sudut mana kita untuk menyelesaikan semua masalah? Sehari-hari sering ngomong gini deh. Kalau galau ini banyak, ini persoalan, ini persoalan. Wa anna mala sholihan terdahu. Betul kan? Itu aja omongin, jadikan zikir pakai ini. Wa amalan sholihan terdahu. Amalan sholihan terdahu. Artinya, nih. Antum udah tahu dah. Nggak bertanya tentang itu. Mulai kapan? Besok. 40 hari. Zikir rutinnya wa an amalan sholihan terdahu. Doa sudah sholatnya yang tadi. Manasakan yang lain dulu. Berat bro. Udah selesai kaji kemarin gitu. Tapi pas sekarang kaji berubah lagi. Udah selesai. Udah selesai. Renungkan. Yang nggak datang rugi nggak? Ribuan masalah dia minta tuh. Ayo. Jadi sekali lagi Anda minta banyak maaf, banyak maaf, banyak maaf dalam tatanan mengajarkan jalan makomat ruhani. Ya. Kalau antum membangkang dong cipku. Nggak akan sampai. Nggak apa-apa ya diginiin. Untuk kebaikan kita. Gila di luar itu. Banyak yang buas-buas bro. Wa an amalan sholihan tardahu. Wa amalan sholihan tardahu. Wa amalan sholihan tardahu. Itu aja Pak. Maknanya udah ngerti doanya tadi. Ayat berapa? Alhamdulillah. Janji mau mengamalkannya? Kalau nggak mau mengamalkannya, untuk putus jalan kemari. Mau? Sadis beneran? Enggak mau tahu. Apa? Bangkang. Ayo, ya susah, capek kan kita kan? Iya kan? Clear nggak ini? Clear nggak, paham ya maksudnya? Kita duduknya ini udah mencoba di istiqomah loh. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Istiqomah yang dituntut. Kenapa kita mesti amalkan? Karena istiqomah itu kita tuntut. Kalau antum sudah berada di istiqomah, antum menuntut as-sadat. Apa? As-sadat.
Menuntutnya as-sadat. Itu dulu. Jika antum belum mampu, maka berusaha mendekati derajat istiqomah. Gini, maksudnya as-sadat gini. Kalau antum istiqomah itu belum bisa konsekuen, belum bisa masuk, antum turun ke bawah, tapi di istiqomah namanya as-sadat. Apa? As-sadat. Istiqomah itu kan udah dijelasin. Berat bro, amalannya gampang, buka pintunya susah, kuncinya harus pas, namanya as-sadat. Apa? As-sadat. Jangan istiqomah, as-sadat. Tapi itu memang istiqomah. As-sadat bagian dari istiqomah. Apa as-sadat itu? Berusaha seoptimal mungkin mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Putarnya Quran, kalau kata as-sunnah jangan ke kanan, patah kunci, ke kiri, itu as-sadat, ilmu. Sunnah, karenanya Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih, riwayat Bukhari, untuk membuka pintu istiqomah setelah janjang kan ada pintu, maka ngomongnya apa? Fasaddihu wa karribu wa absarwa. Catat itu. Buka istiqomah, nuntut istiqomah itu supaya kita bisa istiqomah, supaya doa tadi makbul. Jadi sebelum kita merutinkan doa itu, kita buka kunci apa? Kunci doa Rabbi a'udhini an sakurani mata kalati an amta alaya wa ala walidaya wa an amalan sholihan tadaru. Jangan diomongin dulu, masih di luar pintu, belum buka pintu. Jadi mana dulu? Sunnah dulu atau Quran dulu yang dibaca? Sunnah dulu. Apa yang dibaca sunnah itu? Coba catat ini catat ini apa? Antum tegaskan kenapa dijawab itu? Karena harus buka kunci. Buka kuncinya. Dong sampaikan ya. Fasaddihu wa karribu wa absarwa. Dengan nama Allah saya sudah duduk. Ya, sudah duduk di istiqomah, dalam hati aja. Ya. Rabbi auzini an syukurani matakalati an amta alayya wa ala walidaya wa an amala sholihan tardahu. Tuh. Duduk. Buka kunci as-sadat. Ya. Arti dari buka kunci itu ini, luruslah, mendekatlah, berilah kabar gembira al-mubashir supaya bisa terbuka pintu. Jangan al-mubashir al-awabin, itu di bawah bro, nama yayasan ini. Orang yang baru tobat. Di sini wa absyarwa, orang yang buka pintu istiqomah. Nah besok kita robah mubasir al-absyarwa. Jangan disalah ngomong jadi sarawa nanti. Kok tegang banget nih. Gimana? Sampai ya? Walaupun namanya al-awabin, tetap kita duduknya sudah di absyarwa atau di istiqomah. Sampai sini paham? Sampai? Biar nama kita kecil, tapi makomat kita tinggi. Jangan tersinggung ya. Nggak ada di luar kok kaji ini. Ini nggak kacangan. Ini nggak perlu share-sharean. Mau di-share syukur. Antum renungin aja. Benar tuh nggak kaji ini? Quran, sunnah atau bukan? Membuka Quran sembarangan. Ada buka kuncinya dong. Sunnah Nabi. Ya. Boleh Ustadz Selidik buka kunci itu hadis riwayat Bukhari 12236 yang dibaca oleh Nabi. Hadis riwayat Bukhari adalah fasyaddihu wa karibu wa absyarahu. Itu semua dikasih kunci kepada 4 sahabat. Kuncinya itu.
Makanya makomat 4 sahabat itu, 4 sahabat Nabi makomatnya apa? Istiqomah. Istiqomah. Kita harus bisa sampai istiqomah. Karena kalau kita sudah di istiqomah, Allah meridoi. Kalau Allah sudah meridoi, semua dapat. Serahkan. Jangan itu yang diminta. Kalau Allah ridho, semua dapat. Selesai Ustaz? Silakan Ustaz pulang. Jangan tersinggung, kan udah clear. Ya, yang lain udah. Kan udah selesai semuanya. Jangan tersinggung dong. Al-Quran kan? Tuntas kan? Udah tuntas belum? Ya belum bro. Ujian kan ada terus. Nah, itu makanya pelan-pelan kita nanjak ya. Masya Allah. Jadi agak merenung kemarin. Maka anum robah. Biarlah tawakal dulu. Yang penting kita sampai ya. Jangan sampai maqamat taslim kalau kita nggak bisa tunduk kan. Iya kan? Pertanyaan sekarang, udah paham yang namanya istiqomah? Ternyata kita mempunyai prinsip menjadi orang yang baik. Tidak semudah apa yang kita ucapkan. Sampai Pak? Jadi kalau melihat orang di luar banyak yang nggak waras, kasar nih ngomongnya ya? Enggak. Wajar. Kenapa? Tidak mau mendalami ajaran-ajaran Rasul dan ketentuan-ketentuan yang sudah dibumikan Al-Quran. Luruskan niat. Andung hanya berniat ngaji ini untuk memaksa kebaikan. Kalau nggak mau menerima, sulit nanti kaji ini. Masya Allah, demi Allah, Andung sampaikan ini mobil khusus. Iwan di sini arti kata jangan bawa sendal deh, jangan bawa sendal. Andung repot nanti. Asyhadah, janji ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Fasyaddihu wa qaribu wa absyar. Luruskan, mendekatlah dan berilah kabar gembira. Hadis riwayat Bukhari yang dituntut dalam maqamat bab istiqomah adalah asyadat. Arti asyadat lurus, seprak, terbuka, masuk istiqomah. Tidak pernah melenceng, tidak berbelok dari jalan kebenaran, insya Allah. Itulah yang disebut sempurna istiqomah antum. Dengan amalan. Namun tidak mungkin seorang hamba tidak pernah berbuat kesalahan. Itu makanya harus tetap hati-hati. Walaupun antum sudah duduk di istiqomah, tetap kita juga bisa berbuat kesalahan. Kenapa? Karena kita menyandang perut. Betul? Karena kita menyandang korit. Satu paket kan? Ya, nggak selesai dong kaji. Enggak, pahamin lo ya. Ini masih istiqomah. Namun tidak mungkin seorang hamba tidak pernah berbuat kesalahan. Nabi aja diketawain sama semut. Nah, yang terpenting kita tidak sengaja untuk terjerumus dalam kesalahan kalau sudah tahu. Antum udah tahu, masih terjerumus juga. Tandanya antum apa? Itu disebut bodoh. Maaf ya, antum udah tahu jalan yang benar ini yang aman ke kiri. Antum udah tahu, tapi antum jalan ke kanan, maka antum itu yang disebut bodoh. Tuh. Maaf ngambek. Enggak ya. Setuju ya? Banyak maaf ya, sekali lagi untuk pulang nih, banyak maaf nih. Ini agak bukan bundar kawat lagi nih. Ini
udah gundar bacok. Makanya hati-hati nih, ini mungkin naik makomatnya siap-siap ya. Anu tunjukin bener ya, untuk supaya kita dipaksa baik ya, itu menurut aturan ya. Gini. Jangan disengaja untuk menjerumuskan diri dalam kesalahan, karena kita sudah tahu. Pokoknya kalau terjerumus juga tidak sadar, segera kembali ke jalan yang lurus. Balik lagi. Itu disebut turun. Tanya Jun kemarin ya. Supaya kita bisa sadar, mulai melenceng dari kebenaran, turun. Inilah yang dimaksud dengan mendekati lurus. Jadi walaupun kita turun, itu sudah mendekati lurus. Karena kita melakukan jalan kembali. Sampai nggak? Itu. Itidalnya beresin lagi, yaitu selalu merujuk kepada Quran dan Sunnah yang telah sebelumnya kita tergelincir. Turun, luruskan lagi. Ya. Jangan dibengkokkan, itu layang-layang Pak. Gue arpu apa? Dipaksa bengkok. Iktibarnya gitu. Luruskan lagi, supaya jangan bisa terbang. Masya Allah, lanjut dulu ya. Karenanya Allah berfirman, ya. Ini boleh diamalkan. Andung yang baca ya, penutup dari doa tadi. Penutup doa tadi ini, Fusilat 41 ayat 6. Andung yang baca, Fastaqimu ilaihi wastaghfirullah. Astagfirullah, 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 al-ghafurur rahim. Ulang. Fastaqimu ilaihi wastaghfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim al-ghafurur rahim. Jadi sebelum andung menyebut astagfirullah al-ghafurur rahim, hati andung menyebut fastaqimu ilahi wastaghfir. Silakan baca 41 ayat 6. Bacanya. Kalau nggak ada ayat itu ada satu jangan ada. Fusilat surat 41 ayat 6. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wa wailun lil musyrikin. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Rukun selanjutnya amalan dalam istiqomah. Dapat. Ayo, ngerjain. Sebelum membaca buka kunci, cari kunci. Ayo, bersihkan dulu. Kalau udah bersih, ketemu kunci.
Apa dulu Pak? Sebelum baca sunnah tadi, asyadat tadi, yang dibaca bukan mursyid yang Pak. Antum masih muridun, person. Kecuali mursyid. Kalau mursyid itu dalam hati. Kalau antum baca aja ini. Apa? Fastaqimu ilai wastaghfiruhu. Ya. Fastaqimu ilai wastaghfiruhu. Satu kali ya. Sudah itu astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Masukkan tangan, buka kunci. Apa baca buka kunci tadi? Nah, baca tuh. Sudah itu baru kita masuk. Itidal masuk. Baca istiqomahnya. Yang di atas tadi, Quran surat, catat itu Ustaz. Nah ya, catat ya. Amalannya gitu. Istighfar jenjang istiqomah tadi. Ya, udah dicatat. Sudah itu buka syahadat kunci tadi, sunnah, udah baca. Istighfar Quran. Kerjaan amal, contoh Nabi, sunnah, asyadat, udah. Makanya jangan baca Quran kalau tidak ada contohnya. Contoh amalannya apa? Asyadat, buka. Sudah asyadat kita boleh masuk. Baru kita masuk istiqomah, duduk. Selanjutnya tunggu dulu Pak, jangan udah selesai. Jadi runutnya udah berubah yang tadi. Ya. Gitu bro. Itu dulu amalin itu dulu. Itu ngisi semua. Antum bisa istiqomah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Ustadz baca semuanya dari awal. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Fasabbihu wa qarribu wa abshiru. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Kira-kira paham? Kalau kurang tegas, at-takfirullahaladzimnya boleh 3 kali. Kalau merasa sudah bersih, boleh cukup 1 kali. Sampai ya. Jangan ilahi anta maksudi, antum belum mursidun. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi. Itu jenderal tuh yang ngomong. Antum siapa? Gimana ini? Ilahi anta maksudi warid loka matlubi. Mana di bawahnya? Malu-maluin. Ya. Yang duduk aja nggak berani kalau sendiri. Nggak berani. Kecuali guru behitnya ada. Udah duduk Ustaz, buka rahasia ya. Jadi selama ini amalan gue gimana? Masya Allah. Ya, jenderal disandangnya payahlah. Gimana nih? Udah, amalan istiqomah ya. Udah berubah besok. Amalan kita berubah besok. Alhamdulillah. Sampai ya. Itu sebabnya ilmunya nih, menyebut istighfar itu harus setelah perintah asyadat, perintah memasuki istiqomah. Itu hadis. Istiqomah dulu, istighfar salah. Asyadat dulu, baru istiqomah. Maka sebelum istighfar dulu asyadat, istiqomah. Itu poinnya. Nah kalau antum aja, oke, amalan. Istighfar dulu, asyadat dulu, istiqomah, bingung nggak? Kalau ngomong kayak gitu bingung kan? Nggak percaya belajar deh sama ulama-ulama lama. Ngomong kayak gitu tuh. Itu gunanya duduk, taklim. Runut amalannya udah jelas. Ternyata kita istighfar firman Allah membersihkan supaya bisa menemukan kunci. Ya, setelah istighfar amalan Nabi itu mana? Nabi menggunakan asyadat.
Betul kan? Dibuka, krek, baru kita dibolehkan masuk memohon derajat maqamat istiqomah. Kan tapi jelas tuh. Pelan-pelan aja kita. Istiqomah dulu kita selesaikan sebelum tawakal ya. Berani nggak besok ngomong, ambulah tawakal dong. Deh, tawakila. Enggak jangan. Istiqomah aja berat, bro. Setelah istiqomah kan maqamatnya tawakal. Introspeksi kita. Belajar terus agama. Insya Allah berkahnya ada. Bukan berkah lagi. Mudah-mudahan antum di Shiratal Mustaqim itu secepat kilat seperti angin ser. Karena orang semuanya muslim akan melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah melalui jembatan Shiratal Mustaqim, banyak karakter yang merayap, yang berlari, yang secepat angin, yang secepat kilat. Tergantung duduk maqamatnya waktu hidup di atas dunia. Ini yang ngomong Abah Anom. Siapa? Abah Anom. Dong samain aja. Jadi itu sebabnya kata Nabi, istighfar setelah perintah istiqomah. Ini kan isyarat. Isyaratnya bahwa seorang hamba pasti punya kekurangan. Maka beristighfar dulu. Dalam istiqomah, walaupun ia telah berusaha secara optimal, ya, tetap masuk istighfar. Nabi sebabnya itu beristighfar. Dijamin maksum. Karena Nabi juga ada korin. Sampai Pak, apalagi kita. Karenanya maksud ayat Fusilat adalah maksudnya ya. Ini Andong yang jabarin. Isyaratul illa annahu la budda man tashkirin fil istiqomatil makmuri biha fayudur dalika bil istighfaril muqtabi bil taubati warujui illa istiqomah fahuwa qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam hai Muadz ittaqallaha haitahakum mahun wataba al-syayya al-hasanatamuha. Begitu makna yang sesungguhnya dari Fusilat tadi. Gak paham ya? Ustadz aja yang paham kan gak enak kalau gak diartiin. Gimana nih Ustadz nih? Artiin coba, aduh ini ngartiin ya gitu. Aduh ya. Oh. Ayat ini artinya ya, isyaratul merupakan isyarat bahwa pasti terdapat kekurangan dalam merealisasikan istiqomah. Antum walaupun udah di istiqomah, tetap masih ada kekurangan, ya. Jadi jangan bagadang hati walaupun ilmunya tinggi, tetap walaupun yang duduk udah ke langit pun mempelajari tetap ada kekurangan. Nah, isyaratul ila annahu la budda man tashkirin. Fil istiqomah til makmuri biha, kan gitu ya. Kekurangan dalam merealisasikan makomat istiqomah. Kemudian kan fayudur dalika bil istighfaril, iya, muktobi bil taubati. Kemudian kekurangan itu bisa ditutup dengan beristighfar. Betul kan? Mohon ampun. Bahwa kakolin Nabi Sholli alaihi wasallam, ai Muadz itu sahabat ya. Gini. Dan istighfar ini memiliki konsekuensi untuk bertobat supaya bisa mencapai makomat istiqomah. Sehingga keadaan ini sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW kepada Muadz. Ya. Maka Nabi bersabda, ittaqahallaha haitakum mahun wattaba'al saya al-hasanatamuha.
Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan untuk bisa menghapusnya. Jadi realisasinya Nabi mengajarin Mu'ad, kalau antum sulit berbuat baik, masuk tetap berbuat jahat, segera balas dengan kebaikan. Kalau antum masih menggerutu juga, segera istighfar. Kalau antum masih juga merasa kurang, segera sedekah. Paham? Kan harus ditegaskan ini. Itu antum berarti turun ke bawah, tapi antum tidak salah. Karena manusia tempat salah dan lupa. Tiap berbuat keburukan, iringi hari itu juga dengan kebaikan. Enggak cari pembenaran, salah kaprah juga sih. Iringi kebaikan, iringi dengan kebaikan. Itu nasihat, itu baru istiqomah. Nyanyian dong, Mak. Nyanyian dong. Ya, gitu. Itu ajaran Nabi kan? Nah, ajaran Nabi ya. Itu makna dari fusilat tadi. Iwanandung ya ma'a rahimakumullah. Seorang yang ingin mendapat derajat istiqomah tentu akan selalu merasa kurang dalam amalnya. Orang yang udah derajat istiqomah, badannya aneh, masih kurang amal. Itu udah istiqomah sebetulnya. Ya. Nah, tentu akan selalu merasa kurang dalam amal-amalnya, walaupun amal kita sudah ribuan. Sehingga selalu apa? Istighfar, taubat. Kalau sudah kita berbuat salah, istighfar, taubat. Tentunya kepada Allah. Jadi yang namanya istiqomah kan mencakup perkataan, perbuatan, juga niat hati, semuanya. Ya. Seluruh sikap kita dituntut untuk istiqomah. Betul. Niat kita pun harus istiqomah. Perbuatan kita pun harus istiqomah. Amal kita pun harus istiqomah. Baik yang lahir berupa perkataan, berupa perbuatan, maupun yang batin berupa niat yang lurus. Hanya itu di kehidupan sekarang yang kita bisa amalkan. Istiqomah. Inilah hakikat sempurnanya istiqomah. Bukan istiqomah di hati saja. Setuju nggak tuh? Yaitu sejalan perkataan, perbuatan, hati di atas kebenaran. Itulah antum sudah bisa merealisasikan ajaran yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana agar perkataan, perbuatan, dan niat bisa istiqomah? Kuncinya kan tadi. Kuncinya tadi. Apa? Prioritasnya kolbu antum perhatikan. Kolbu antum. Kalau sulit juga, kolbu antum perhatikan. Ini kaidahnya istiqomah. Kalau masih sulit juga, perhatikan kalbu kita. Sebelah kiri, istighfari. La ilaha illallah, isi dengan Allah. Betul. Istighfari kalbu antum. Perhatikan kalbu. Walaupun dalam pengertian manusia kalbunya segumpal daging, namun seluruh tubuh bertindak sesuai arahannya. Betul kan? Sesuai arahan kalbu. Karena itu Nabi ngajarin kalau sulit beristiqomah. Nabi bersabda, Ida soluhal jasadu kullu, wa ida fasadal jasadu kullu, alla wahiyal qalbu inna fil jasadi mudahas. Sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasad. Dan jika segumpal daging rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah qalbu. Hadis riwayat Bukhari nomor 52, Muslim 15, 19. Prioritas kita tahu. Kalau antum masih gerutu juga sulit,
masih merasa susah juga. Poin. Qalbu antum istighfari. La ilaha illallah. Istighfari. Intinya istiqomah harus bahasa makrifat. Intinya nih, nggak apa-apa antum tegaskan aja supaya antum sampai di istiqomah dulu. Istiqomah itu intinya harus lillah, catat itu. Harus lillah. Kemudian bila wa ala amrillah. 3. Lillah, bila amrillah. Lillah, bila amrillah. Lillah, bila amrillah. Duduk. Itu kita amalkan tadi. Lillah artinya, Bung Curai, kalau andong selesaikan gak dijelasin bingung nanti. Arti lillah ya, istighfari. Makna lillah itu ikhlas, syariat menyebutnya. Apa? Ikhlas. Udah dibahas? Sudah. Kiri itu harus ikhlas. Kepada siapa ikhlasnya? Allah. Bukan kepada si anak, bukan kepada harta, bukan pada kepintaran. Ikhlas ini kepada Allah. Itu lillah artinya. Yaitu menempuh jalan istiqomah karena ikhlas mengharap balasan yang diminta ridha Allah. Kan gitu. Harap aja ridha Allah karena milik Allah. Tidaklah Allah memerintahkan suatu ketaatan. Enggak. Dan membalasnya kecuali agar hamba mengikhlaskan hati kamu ridha Allah. Hanya itu. Karena itu, dalam perkara lillah ini, ikhlaskan qalbumu, ikhlaskan qalbu. Allah berfirman, Al-Bayyinat ayat 5, itu sandarannya. Al-Bayyinat ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah.
ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ini, antum yang coba artikan. Mereka tidak diperintahkan, antum nggak diperintahkan, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya bagi yang hanif. Hanif itu istiqomah lillah. Yang hanif hunaful imamul hunafa lillah. Imamul hunafa antum adalah lillah. Sandaran istiqdak dalil la ilaha illallah adalah Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Duduk. Tegas-tegas saja. Ada yang membid'ahkan ulama di luar, datang mari. Iya, udah saatnya kita ngaji, jangan sampai tersebar yang macam-macam di luar. Setuju nggak? Pede banget dong. Ya pede kalau nggak Quran. Ustadz Fauji harus begitu. Sampai itulah makomat lillah pada bab istiqomah. Imamul hunafa antum adalah ini. Prioritas bersikap. Itulah hanif, istiqomah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar, betul kan? Nah, itulah maksud pengertian lillah dalam thayyibah. Kenapa di tarekat diamalkan itu? Udah tahu antum. Untuk bisa duduk pada makomat derajat istiqomah. Naikkan. Apa yang dimaksud bila tengah? La ilaha illallah. Turun bawah. Itu bila. Artinya meminta pertolongan kepada Allah. Antum kalau minta pertolongan jangan kemari. Doa bila tengah. Bersihkan di sini dulu. Hati kamu bersihkan. Bila. Nah, itu minta pertolongan kepada Allah agar ditetapkan pertolongan kamu di jalan istiqomah. Sampai seorang hamba diperintahkan untuk istiqomah begitu memintanya dan menempuh suruh Nabi. Sebelum bisa begitu, tempuhlah asbab ikhtiar. Enggak gitu aja tanpa ikhtiar, bohong. Kemarin kajinya. Dan menempuh asbabnya. Namun keistiqomahan adalah pemberian Allah. Sampai? Betul kan? Makbulnya kan pemberian Allah. Bila punya Allah. Syaratnya ikhtiar kita lakukan. Kalau Allah ridho diberi nggak? Diberi. Bila. Maka hendaklah kita meminta tolong kepada Allah. Jangan merasa kita bisa berdoa. Berdoa aja minta tolong kepada Allah untuk bisa menempuh derajat antum menjadi istiqomah, kokoh, ajak begitu doanya. Cukup satu, amal soleh. Minta saja dulu amal soleh. Ridho nyusul. Dalam banyak dalil diajari dari Allah menggandengkan perintah beribadah selalu dengan perintah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Betul ya, apapun ibadahnya, walaupun antum udah ngerti puasa, walaupun antum sudah ngerti dengan berdoa, tetap minta pertolongan kepada Allah. Dalilnya banyak. Kita memang bodoh karena Allah berfirman dalam Ummul Quran, tiap hari kita baca Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangin. Hanya Engkau kami beribadah,
Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Nggak boleh dengan ikhtiar kata andung pasti selesai. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak tauhid andung. Dan setiap amal, karenanya Rasulullah SAW bersabda, perintah memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap amal, minta tolong dulu, bila. Betul. Jangan lupa, jangan langsung doa, bro. Bersihkan dulu kolbu, minta hanya kepada Allah, baru amrullah, kan gitu. Baru kita pakai doa tadi, minta amal soleh. Zikir dulu, baru doa. Bukan doa dulu zikir. Zikir dulu, baru doa. Lillah billah amrullah, baru memohon, maka duduk istiqomah. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, aharsa ala mayyanfa wasta'in billah. Hadis ini sahih riwayat Muslim, nomornya catat 2664 sahih. Kata Nabi, aharsa alaman yanfa wasta'in billah. Artinya bersungguh-sungguh untuk hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah untuk menjalankannya. Billah itu artinya. Duduklah. Duduk ya. Yang ketiga, Pak. Amalan istiqomah. Allah amrillah. Istiqomah dengan menempuh jalan yang benar harus sesuai syariat. Duduk. Karenanya Allah berfirman, Quran surat Hud ayat 112, dibacakan Pak. Itu kan berubah. Nanti dijelaskan amalannya ya. Wastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah taubat berserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu tidak dibaca ya. Ya. Tapi amalannya berubah yang tadi. Setelah pertama, zikir pertama tadi. Ya, berwudu, udah sholat nih, pokoknya ya, udah sholat, kamu duduk, kan masih ada duduk tuh, ya, kecuali kalau batal, ya, kamu baca apa? Untuk sholat, la ilaha illallah, perhatikan, la ilaha illallah. La ilaha, pokoknya jangan dipikirin, putar aja. La ilaha illallah. Masalah kiri. Baca lagi. La ilaha illallah. Baru tenang. La
illallah. Taruh kanan. Baru baca apa? Yang tadi. Kemudian person. Ilah yang tak mandi antum jenderal. Gitu aja. Amalan itu ya. Mulai kapan? Besok. Sholat subuh nanti. Bisa nggak nih? Untuk duduk istiqomah. Insya Allah kamu akan duduk di Quran surat 12. Maka istiqomah kamu di atas jalan yang benar, yang diperintahkan kepadamu, orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, itu dia nasihatnya. Kalau kamu sudah keren, kan itu maksudnya. Nasihatnya jangan melampaui batas. Itu firman kan? Berarti kalau ngomong begini Allah kamu udah dapat kan? Udah bisa istiqomah kan? Nasihatnya jangan melampaui batas. Biasanya orang tinggi istiqomah sudah duduk sombong. Beresiko nggak? Kalau ada duduk. Nah, karena apa? Kita beresiko. Karena aku mau melihat apa yang kamu kerjakan. Tunggu. Sampai kak? Udah selesai. Udah bisa istiqomah. Amalannya sudah. Rasa istiqomah antum tenang deh. Kayak kapas santai. Nggak percaya Quran, Sunnah. Ayo, mau apa lagi? Mau minta yang lain? Di sini aja udah clear kok. Istiqomah. Apalagi seorang yang menginginkan derajat sampai maqamat istiqomah, hendaklah mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah. Derajat pertama jangan lupa, amalan ini ikhlas saya. Hanya pengen didudukkan menjadi orang amal soleh, itu kan? Itu derajat ikhlas sudah dijabarkan. Memohon pertolongan hanya billah kepada Allah, betul kan? Menjaga batas-batasan, jangan melampaui batas kepada apa yang kita perbuat. Karena Allah memerintahkan begitu, karena dikontrol antum oleh Allah. Berarti istiqomah antum sudah ihsan. Saya gaji itu. Ayo, mau ngomong apa lagi? Mau berdebat? Apa yang mesti debatin lagi? Rambu-rambu larangannya yang perlu antum tambah dalam derajat istiqomah. Dalam beristiqomah ini penting. Tidak menggantungkan keistiqomahan pada amal pribadinya. Paham? Antum duduk di istiqomah. Istiqomah itu amalan khalifah. Jangan untuk pribadi gue aja. Masih banyak orang yang nggak makan. Kalau itu sedikit saja kamu mengandalkan hanya untuk pribadi kamu aja, berarti antum apa? Masuk surga punya gue, yang lain masuk neraka. Nggak bisa begitu. Seumpama saya paling benar sendiri, nggak pernah lalai lupa salah, bahkan akhirnya apa? Resikonya kalau punya ego amalan istiqomah untuk sendiri, nggak bisa, sulit dinasehati. Nggak ada di sini, alhamdulillah. Memang berat mencapai jenjang maqamat istiqomah itu berat. Di samping bertangga curam, berpintu, ada kunci, ada hijab yang harus dibuka dengan ilmu kan? Iya kan? Buka ilmunya apa? Seseorang yang telah mencapai makom ini, istiqomah, tidak boleh tertipu dengan banyaknya amal soleh. Oh, saya udah ngaji. Oh, saya hafal Quran. Seumpama ada banyak ngaji Quran, ketaatan, oh merasa paling pintar. Sejatinya seseorang masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Sejatinya antum bisa masuk surga bukan karena banyaknya amal soleh. Walaupun kita minta amal soleh, bukan karena ini. Naik lagi derajatnya. Betul kan? Hadis. Antum masuk surga bukan karena banyak amal soleh. Bukan. Bukan karena ketaatan, melainkan karena, jawab, rahmat Allah. Ridho itu.
Dalam hadis qudsi dinyatakan Rasulullah bersabda, fa innahu la yuksilu ahadan janatan amalu. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena merasa amalnya paling benar. Gak ada. Ini itikad akidah. Qalu walaya anta Rasulullah. Para sahabat menanggapi. Kan hadisnya gitu. Qalu walaya anta Rasulullah. Udah paham ya? Juga engkau begitu Rasulullah? Apa jawab Nabi? Nabi nih. Qul wala anna ila ayan takam andamilahu bimakfir warahmah. Saya juga. Nabi menjawab gitu. Tidak pula diriku. Hanya saja Allah telah menutupnya dengan ampunan dan rahmatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6467. Jadi amalan biasanya, kalau antum merasa benar sendiri nggak mau dinasihati, berarti antum menyalahi aturan Tuhan. Ayo, tegas-tegas aja dong sampaikan. Ini bukan cari pembenaran. Ini ajaran Islam, bukan kaleng-kaleng. Itu yang susah. Adapun amal saleh yang ia lakukan sebagai sebab datangnya rahmat Allah, maka diminta. Nah, iya kan? Yang ia lakukan sebagai sebab rahmat Allah datang. Itu pun kalau amal solehnya yang antum lakukan benar, sekali lagi benar, nggak banyak ngeluh, nggak merasa benar, tidak sabar. Itu aja kuncinya. Makanya kalau diingetin jangan langsung mudah tersinggung, setuju? Ya, tuh. Itu kebaikan. Dan sebelum minta solusi masalah, tafakuri. Apakah ini yang saya yang salah atau memang saya ini bodoh atau nggak tahu? Tafakuri dulu. Makomat tingginya namanya muhasabah, betul kan? Muhasabai dulu kalau mau minta solusi sama makhluk. Renungi, jangan sampai buat aib sendiri. Antum sudah sampai di makomat muhasabah atau belum? Tanya, atau belum? Tafakur aja belum duduk, apalagi muhasabah. Masya Allah, kok sadis gini ngajuan dong? Enggak, terasa enggak betulnya kita dalam kaji ini. Yang gawatnya kan bukan bodoh nggak mau tahu, yang gawat ini, tapi merasa tahu, itu yang bahaya. Sampai? Kenapa itu berbahaya? Rahmat Allah artinya biasa, awam aja ya. Rahmat Allah artinya pertolongan Allah. Tidak mungkin diberikan kepada orang yang hatinya ujub, lalai, mudah kaget, sering khawatir, enggak berdasar, enggak sabaran. Jadi akan diterima atau tidaknya amalan, dikabulkan doa, dimudahkan solusi masalah kita, itu semua tergantung dari tabiat karakter kita yang sering munafik. Ayo, udah dikaji. Secara loncat, segeralah loncat. Kalau kita timbul munafik ke makomat istiqomah. Loncat. Yang benar melalui tahapannya, tapi ilmunya gitu. Kalau masih nggak paham, turun lagi ke bawah, gitu ya. Ke makam taubat, banyak istighfar. Maaf, ini semua kata, bukan kata andong. Ajaran Nabi, bukan kata andong. Jangan mudah tersinggung. Ajaran Nabi, tentunannya dari Allah. Karenanya istiqomah itu berbuah. Antum ingin berbuah? Istiqomah itu ada buahnya, bro. Buah dari keistiqomahan di dunia adalah istiqomah di akhirat, di atas jalan Sirat. Akhirat kan ada Siratul Mustaqim, jembatan pada hari kiamat nanti. Buahnya hebat banget. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di punggung neraka jahanam. Asyirat.
Seluruh manusia akan melewati itu. Keadaan dan kemampuan manusia ketika melewati asyirat bertingkat-tingkat. Setuju? Siapapun juga bertingkat-tingkat. Kalau antum tidak mengkaji, kalau antum tidak memahami derajat tahapan rohani, bisa merayap antum di sana. Di mana, Ustaz? Ya. Bertingkat-tingkat sesuai dengan kedudukan makomatnya. Jenjang secara rohani, tingkat keistiqomahan di dunia di atas jalan Allah. Ada yang melewati syirat secepat kilat, seperti hembusan angin. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Bahkan ada yang terjerembab dan terhentak, langsung nyemplung ke neraka jahanam. Begitu juga masalah musibah antum dalam menjalani kehidupan sekarang di atas dunia. Solusi penyelesaiannya, ada yang cepat dikabul Allah, ada yang lambat, ada yang gila sampai terpuruk. Itulah neraka dunia. Di mana? Semua kondisi tersebut digambarkan tingkat derajat kedudukan makomat antum, disebutkan dalam Al-Quran. Keistiqomahan itu perlu diajarkan sekarang. Di kehidupan di atas dunia ini. Itu sebabnya Allah berfirman. Hud surat 11. 111, 112. Dibaca Iwan. Wa inna kullan lamma wa inna kullal lamma la yuwaffinahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu pasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan cukup balasan pekerjaan mereka. Sesungguhnya dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. sampai sering terjadi kondisi seperti ini di kehidupan kita. Sesungguhnya kepada setiap yang selalu berselisih, yang bermasalah, Rabbmu pasti akan memberikan balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Kalau nggak ada ilmunya kacau nih, keseimbangannya gitu. Sesungguhnya dia maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka tetaplah istiqomah di jalan yang benar, sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah perintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu. Istighfar dengan akhir lagi, bersihkan, cuci kalau kamu. Janganlah kamu melampaui batas. Tadi sudah dibilang
Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Solusi kami benar ayat 2 di bawahnya nanti ada. Solusi yang benarnya nanti Quran langsung secara syariat itu, tapi harus secara jalan. Surat yang sama tapi di bawahnya 2 baca aja nanti. Rambu penghalang derajat istiqomah selanjutnya. Rambu-rambunya penting. Itu udah istiqomah, tapi nggak tahu rambu kan kacau. Hati-hati di dalam kehidupan dengan perkara syubhat dan syahwat. Kalau udah istiqomah, hati-hati dengan syubhat dan syahwat. Ada 2 penghalang istiqomah yang paling sering merusak: syubhat, syahwat. Kita bahas syubhat. Apa itu syubhat? Merupakan kerancuan pemikiran. Tuh, kacau, galau dalam beragama. Itu namanya apa? Syubhat. Kacau pikiran kita dalam beragama. Terutama mana yang benar dan yang salah nggak tahu. Boleh bertanya kepada ahlinya, tapi makmuri dulu. Betul. Syubhat dapat diobati. Caranya, mari menuntut ilmu, taklim. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, pemahamannya dengan pemahaman salafus salih. Seperti sekarang ini bermajlis, taklim. Jadi tidak tak menarik untuk memberesin pikiran kita yang rancu dalam beragama. Jangan jadi jamaah. Masih ada dong. Jangan jadi jamaah. Naikkan level untuk jangan jamaah lagi. Tetapkan sampai derajat muridun. Sampai muridun. Bila perlu sampai antum jadi mursyidun. Bisa aplikasi di sini, diaplikasikan di luar. Syahwat, api syahwat, berbagai keinginan nafsu yang bertentangan dengan syariat. Insya Allah, ikhwan yang ada di sini umumnya juga muslim dan muslimat sudah tidak berani melanggar ini, kecuali yang tidak mau sholat berderajat munafikun. Sampai Pak mau disebut derajat munafikun, itu yang berani melanggar syariat. Mungkin di luar sana Allah bisa jadi telah sampai pada ilmu yang benar untuk semuanya. Namun syahwat yang menghalangi untuk mengamalkan ilmu tersebut. Betul kan? Bisa jadi. Dan lebih condong pada hawa nafsu yang tak sejalan dengan syariat. Karenanya obat untuk penyakit syahwat ini, paham? Apa obatnya? Maqamat sabar. Udah anu bahas. Sabar, sabar. Jadi sabar arahnya kemana? Syahwat. Tundukkan hati dari pandangan syahwat dunia. Tundukkan. Jadi hendaknya antum semuanya, para muridun, antum belum berani mursidun, karena antum belum punya jamaah. Selalu memohon petunjuk kepada Allah lah, untuk bisa istiqomah, diistiqomahkan di jalan yang benar. Karena haknya istiqomah Allah, dan dijauhkan dari nafsu syahwat yang bisa merusaknya. Perusak lain istiqomah. Ini yang sering kita tidak sadari. Catat, tasyabuh
Apa? Tasyabuh. Dengan kaum kafir, mencontoh kaum kafir di antara tasyabuh. Pakaian contoh kafir, selfie kafir. Ingat kodrati, wanita itu kodratinya menutup aurat. Enggak sembarangan di-share. Susah antum doa antum. Itu namanya tasyabuh. Pakaian kafir dipakai untuk mengobati kegalauan, bukan jalan Islam. Makin meruyak antum masalah. Jangan dipancing kalau kita udah istiqomah. Tasyabuh, tasyabuh. Wanita penutup aurat, pajang dunia maya, kacau. Kalau laki-laki gimana dong? Tarbiyah. Sedekah aja ada yang boleh dibuka, ada yang boleh ditutup siang dan malam, bagi 4. Setuju? Itu hanya kaum laki-laki. Perempuan nggak bisa. Itu untuk pemulihan antum, akhwat, bukan untuk kaum laki-laki. Kaum laki-laki sebagai khalifah harus terbuka, harus tertutup. Pas terbuka tetap jaga syahwat. Kalau tidak, no masuk ke maqamat istiqomah. Tasyabuh sering kita tidak sadari. Masih mejeng juga. Hah? Aduh, pusing. Mencontoh kaum kafir, pakaian kafir dipakai. Apa sih manfaatnya? Mengundang azab, mengundang susahnya solusi. Demi Allah, itu yang sering kita tidak sadari. Istiqomah bro, tasyabuh yaitu menyerupai kaum kafir. Nabi juga ngomong gitu. Itu penghalang istiqomah dalam perkara yang menjadi kekhususan mereka. Karenanya tasyabuh dengan mereka menghasilkan 2 kerusakan dalam hidup. 1, tasyabuh nih ya, yang sering kita tidak sadari. Kerusakan dari sisi ilmu, moral, amal. Tiap hari antum memohon petunjuk jalan yang lurus 5 kali bahkan lebih tiap hari, tapi antum membangkangnya. Karenanya kalau antum ingin dijauhkan dari tasyabuh kepada kaum kafir di setiap rakaat dalam sholat, jangan baca Al-Fatihah keras saja dong. Antum memohon itu, antum bangkanginya, dicobalah sama Allah. Begitu maqamat kita dalam sholat. Itu sebabnya Allah berfirman Fatihah 67, ihdinas siratal mustaqim. Jangan tasyabuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul. Tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus, mejeng juga. Masih juga tasyabuh. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat diridhoi, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Antum minta itu, tapi antum menyesatkan diri. Masya Allah. Jangan mengeluh kalau antum diuji. Demi Allah, nangis antum nih kalau ngomong kayak gini. Udah gila dunia sekarang. Orang-orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi, yang mereka rusak dari sisi amal, yaitu mereka berilmu tentang kebenaran namun enggan mengamalkannya. Oke, Allah masih Maha Penyayang karena kita tidak tahu ilmu. Ihdinas siratal mustaqim. Bertahun-tahun Syekh Burhanuddin 13 tahun hanya diajari Al-Fatihah. Ternyata luar biasa isi dalamnya. Bukan dilafatkan saja, itu perjanjian kita, permohonan kita, minta jalan yang lurus, tapi kita tasyabuh. Jangan marah dong kalau diuji dalam seluruh masalah. Harus sampai situ kita berdoa, harus sampai situ kita dalam sholat. Sedangkan orang yang sesat adalah kaum Nasrani, yang rusak dari sisi ilmu, di mana mereka bersemangat beramal. Nasrani semangat amalnya, tapi tanpa ilmu. Ayo. Adapun orang yang diberi nikmat adalah kita ini kaum muslimin. Pakai istiqomah dengan benar.
Kalau antum ingin selamat dunia wal akhirat, itulah kaum muslimin yang mereka beramal dengan ilmu. Itu sebabnya bersyukur antum bisa taklim kemarin. Ayat ini menunjukkan rusaknya tasyabuh dengan kaum kafir. Bukan mengikuti kafir, menyontoh kafir aja dilarang karena ada kerusakan yang dua tadi. Karena menjadi sebab dijauhkannya dari istiqomah. Rasulullah juga pernah memberi contoh perkara ini dalam perilaku terpuji yang dilakukan baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Seperti saat beliau mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Dalam suatu hadis dari Syofyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, langsung artinya, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentang kepada seorang pun selainmu. Apa jawab Nabi? Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Kemudian setelah beriman, istiqomah. Salah satu perusak istiqomah yang sering tidak disadari adalah tasyabuh dalam kehidupan sekarang. Hadis riwayat Muslim. Mau tersinggung gimana dalam kaji ini? Mau nyalahi gimana kaji ini? Ayo. Semua jelas ada sandaran petunjuknya. Andung nukil bukan dari nukil sembarangan orang. Nukil dari Rasulullah dari Allah yang menciptakan kita. Enggak yakin juga, enggak percaya juga, ya sudah bingung antum. Setuju nggak tuh? Ya. Urgensi untuk meneguhkan pendirian menjadi istiqomah, urgensinya bagi umat Islam. Mudah-mudahan Allah meridhoi dalam kaji ini. Andung bukan marah, bukan. Andung mengingatkan berapa lama antum hidup lagi kok. Ya. Umat Islam harus sesuai dengan Quran surat Hud ayat 12 tadi. Surat Hud ayat 12 tadi. Karena Allah memerintahkan malaikat, kalau antum melaksanakan surat Hud, akan diperintahkan oleh Allah malaikat ini benar untuk menjaga antum yang hidup ini beresiko dalam akhir zaman, termasuk adanya Dajjal. Perlu bantuan. Itu sebabnya jadilah orang istiqomah. Hikmahnya kan kita tahu. Makomat istiqomah sampai memiliki hikmah, terpuji, termaktub dalam firman Allah. Hikmahnya dibaca Ahqaf ayat 13. Dibaca hikmah Ahqaf. Dengan ngaji begini kita dapat hikmah. Hikmahnya Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu Andung yang baca, nanti cari sendiri. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, la ilaha illallah. Betul. Sesungguhnya orang yang berkata berarti ada keluar suara. Ada enggak? Jangan kan? Kalau Allah menyebutnya berkata, jangan kan? Iya kan?
Siapa saja yang berkata la ilaha illallah, kemudian mereka beristiqomah konsekuen mengikuti jalan kebenaran, pasti kalau tidak ada kehidupan antum khawatir dan mereka tidak pula bersedih hati. Berarti istiqomah hampir sama dengan wali ya Allah. Jangan kejar wali bro, kejar aja istiqomah. Artinya wali aku, istiqomah ikhtiar antum. Maka kehidupan antum hilang khawatir, tidak itu tidak akan bersedih hati. Itu Quran. Ya. Jadi berdasarkan ayat tadi, Ya, orang-orang yang memiliki derajat makomat istiqomah, insya Allah antum sudah berilmu istiqomah. Kan antum udah sampaikan, betul kan? Udah paham kan? Sehabis-habis istiqomah antum jabarkan ini. Udah paham? Orang yang memiliki sifat istiqomah di jalan Allah, menaati perintahnya, konsekuen dia menjaga perintah itu, tidak perlu merasa khawatir di hari kiamat. Apalagi dunia, kiamat aja nggak perlu khawatir. Dan itu akan tertanam di hati antum. Sebab Allah menjamin keselamatannya. Satu, orang istiqomah akan dijauhi dari rasa takut dan sedih oleh Allah. Apapun masalahnya. Kalau antum masih takut, masih ragu, masih galau, jauh dari istiqomah, turun ke bawah dulu sehingga dapat mengatasi rasa sedih istiqomah itu. Kedua, orang yang istiqomah mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia wal akhirat. Tiga, orang istiqomah selalu sabar, akan bisa sabar mendirikan sholat, dilindungi Allah insya Allah. Empat, Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan kabar gembira, mubasir tadi kan, dengan keteduhan, ketenangan kehidupan. Lima, merasakan lezatnya iman dan ditempatkan pada tempat yang baik, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Insya Allah yang disampaikan ini benar. Insya Allah yang disampaikan ini benar. Pertanyaan sekarang, mau nggak istiqomah? Mau nggak? Jangan langgar rambu-rambu istiqomah. Ya, khusus kehidupan sekarang. Karenanya para sahabat Nabi yang 4 yang sudah duduk di makomat istiqomah berkata sebagai berikut. Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, istiqomah adalah kemurnian tauhid, di mana seorang tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa yang dengan siapapun juga. La ilaha illallah. Umar bin Khattab, istiqomah adalah komitmen terhadap perintah larangan dan tidak boleh menipu. Kalau jangan tasyabuh, jangan tasyabuh. Itu istiqomah. 3, Utsman bin Affan mendefinisikan istiqomah, mengikhlaskan amal kepada Allah. Kalau sudah ikhlas, mau menggerutu juga. 4, Ali bin Abu Thalib mengartikan istiqomah, komitmen terhadap syahadat tauhid. Antum sudah bersyahadat tauhid, komitmen enggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Komitmen, ikuti 2 ajaran itu sampai bertemu dengan Allah. Itu kata Ali bin Abu Thalib. Semoga jemaah Iwan banyak maaf sekali lagi. Andung minta jamaah banyak maaf karena level kaji sekarang Andung melevelkan kepada mursyidun. Kalau antum masih belum merasa mampu untuk melaksanakannya, jangan langgar asyadat kita, meminta di Al-Fatihah jalan yang lurus, tapi kita membangkanginya. Tersiksa hidup antum. Udah paham ya? Mudah-mudahan Allah selalu menolongnya kita menjadi salah satu golongan yang memiliki sifat derajat maqamat istiqomah ini. Masih bisa dikejar, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamdallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.